Ya, judul minggu ke-20 itu kan adalah jalan ya untuk menerima, mengalami dan menikmati Kristus yang al-muhid dan seterusnya. Nah, jalan ini ada 10 jalan. Mulai dari poin A ya, di dalam garis besar 3 Romawi ada poin A sampai poin J. Ada 10 jalan. Untuk apa? 10 jalan untuk menerima, mengalami dan menikmati Kristus yang al-muhid sebagai roh pemberi hayat yang al-muhid, agregat dari berkat yang mencakup segala-galanya dari Injil penuh Allah. Kalau kita ringkas supaya nggak terlalu panjang penyebutannya, 10 jalan untuk menikmati berkat roh yang al-muhid, agregat itu ya. Jadi 10 jalan untuk menikmati berkat roh yang al-muhid, yang adalah berkat Abraham itu ya. Kalau kita pelajari Galatia, berkat Abraham itu adalah berkat roh yang al-muhid. Ya, hari ini kita akan membicarakan 3 jalan dari 10 jalan untuk menikmati berkat roh yang al-muhid. Ya, bagi sebagian besar orang Kristen yang belum di tengah-tengah kita, berkat roh yang al-muhid ini mungkin belum terbayangkan oleh mereka ya. Tetapi sesungguhnya inilah berkat yang mencakup segala berkat. Dan bagi saudara-saudari yang mendengarkan ini pagi hari ini, harus berdoa. Tuhan, bawa aku masuk, terus menerus masuk ke dalam kenikmatan berkat roh yang al-muhid ini. Berkat ini mencakup segala macam berkat. Tuhan Yesus, tolong saya. Semakin hari, semakin melihat berkat ini. Semakin menerima pewahyuan tentang berkat ini. Oh, saudara-saudari, jikalau kita benar-benar melihat dan menikmati berkat roh yang al-muhid ini, kita akan secara spontan dibuat hambar terhadap dunia. Hati kita secara spontan tidak lagi bergairah terhadap kesenangan-kesenangan lama kita. Kesenangan-kesenangan selain Kristus secara spontan akan dipadamkan di dalam hati kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak lagi khawatir, karena kita tidak lagi bergairah kepada hal-hal itu. Hanya orang-orang yang masih bergairah terhadap berkat-berkat selain roh yang al-muhid ini ya, hanya orang-orang yang masih bergairah
terhadap berkat-berkat selain roh al-muhit ini yang bisa khawatir. Kalau Anda tidak lagi bergairah terhadap berkat-berkat selain roh yang al-muhit ini, maka Anda tidak akan khawatir jika Anda tidak memperolehnya. Tetapi jika Anda bergairah terhadap sesuatu, lalu spontan Anda akan khawatir jika Anda tidak memperolehnya, atau khawatir, takut kehilangan itu. Tapi kalau Anda tidak lagi bergairah terhadap hal-hal yang selain berkat roh al-muhit itu, maka Anda tidak akan khawatir kehilangan semua itu. Anda tidak akan khawatir jika Anda tidak memperolehnya. Ya. Memang kita membutuhkan pemeliharaan Allah. Makanan, pakaian, tempat tinggal. Tetapi jika kita menikmati Kristus sebagai roh yang al-muhit itu, maka secara spontan akan muncul iman tentang pemeliharaan Allah, makanan, pakaian, tempat tinggal. Tetapi kalau lebih dari itu, ada banyak kesenangan-kesenangan. Ya, kesenangan-kesenangan yang dimaksud di sini tuh tidak termasuk ke dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau pemeliharaan Tuhan itu bukan kesenangan, itu kebutuhan yang Tuhan tahu kita butuhkan. Ini tidak akan menimbulkan kekhawatiran karena kita yakin Tuhan pelihara kita. Tetapi kalau lebih dari itu, kita berharap lebih dari pemeliharaan Tuhan. Misalnya kita mengharapkan hal-hal yang sifatnya untuk kesenangan diri, itu sudah melebihi dari pemeliharaan Tuhan. Nah, hal-hal itulah yang akan membuat kita khawatir jikalau kita tidak memperolehnya. Khawatir, takut kehilangan kesenangan jasmani, daging, dunia. Nah, kekhawatiran macam itu tuh diakibatkan kekurangan kenikmatan atas berkat roh al-muhit, yang adalah berkat yang mencakup segalanya. Jangan lagi kita mengejar berkat-berkat recehan ya, saudara-saudari. Kita harus berdoa, Tuhan Yesus, aku tidak mau lagi mengejar berkat-berkat yang recehan. Di dalam roh yang al-muhit itu sudah tercakup segala berkat. Aku mau belajar dan berlatih menikmati roh yang al-muhit, Kristus sebagai roh yang al-muhit. Anda terus berlatih demikian, maka spontan Anda menjadi orang yang paling tenang, orang yang paling tentram, tidak lagi punya kekhawatiran, ketakutan, kehilangan apapun. Ya, inilah berkat roh yang al-muhit. Nah, mulai hari ini sampai hari ke-6, kita akan membicarakan 10 jalan untuk menikmati berkat roh yang al-muhit ini. Dari 10 jalan ini,
Jalan yang pertama itu jalan yang mencakup keseluruhannya. Nah, mulai masuk jalan yang kedua, yaitu jalan mendengar oleh iman, itu sepertinya kita dibawa lagi ke dasar ya. Mulai dari percaya, masuk ke jalan ketiga dilahirkan kembali, masuk ke jalan keempat dibaptis mengenakan Kristus, jalan kedua, ketiga, keempat ini kan dasar. Mulai dari percaya, dilahirkan kembali, dibaptis mengenakan Kristus. Seharusnya kan yang dasar ini ditempatkannya di yang pertama, tetapi yang pertama itu justru bukan yang dasar. Yang pertama ini apa? Garis besar hari yang ketiga, poin A, yaitu menempuh kehidupan Kristiani menurut Kristus yang telah kita lihat, atau Kristus yang terwahyukan ke dalam kita. Ini justru ditempatkan di poin yang pertama, urutan yang pertama dari 10 jalan. Padahal ini bukan jalan yang dasar, tetapi jalan yang tinggi, dalam, yang kita telah bicarakan sebagai Kristus yang terwahyu ke dalam kita, dan kita hidup menurut Kristus yang terwahyu ini. Setelah membicarakan jalan yang pertama yang begitu tinggi dan dalam, tiba-tiba kita dibawa masuk ke dasar. Itu mulai lagi dari awal, mulai dari percaya oleh pendengaran akan firman, hasilnya dilahirkan kembali, kemudian dibaptis mengenakan Kristus. Ya, itulah FKKP kita, seperti itu menyajikannya. Nah, tapi saya ingin mulai dari jalan yang pertama ya. Walaupun kita sudah membicarakan, yaitu menempuh kehidupan Kristiani menurut Kristus yang telah kita lihat. Inilah jalan untuk kita menikmati berkat Roh yang al-muhit, yaitu hidup menurut Kristus. Kalau saya ringkas, ya, menempuh kehidupan Kristiani menurut Kristus yang telah kita lihat. Kalau saya ringkas, itu adalah hidup menurut Kristus. Ya, saya ingin menyoroti poin pertama ini, saudara-saudari, sebagai jalan yang pertama dan yang mencakup segalanya. Saya pikir ini hidup menurut Kristus adalah jalan Anda dan saya untuk menikmati berkat Roh yang al-muhit, berkat yang mencakup segalanya. Nah, hidup menurut Kristus. Apakah Kristus? Kalau Anda bertanya kepada orang-orang, apakah Kristus? Wah, macam-macam jawabannya. Kristus adalah Tuhan, Kristus adalah juru selamat, Kristus adalah penolong, Kristus adalah penyembuh, Kristus adalah Tuhan yang maha kuasa, Dia adalah Allah. Banyak. Tetapi saya tidak yakin ada orang yang menjawab, apakah Kristus? Saya tidak yakin ada orang yang menjawab, Kristus adalah Roh yang al-muhit. Nah, itu bahkan di tengah-tengah kita pun kita kurang terkesan gitu ya, tentang apakah Kristus. Saudara-saudari, apakah Kristus?
Kristus adalah roh yang al-muhit. Sampai di sini masih belum cukup. Kita harus menanyakan lagi pertanyaan yang kedua. Di manakah roh yang al-muhit ini berada? Ya. Pertama-tama, apakah Kristus? Kebanyakan orang-orang Kristen, Kristus ya di surga. Kalau Roh Kudus ya bukan Kristus. Ada yang lebih maju bahwa Allah Tritunggal tidak pernah terpisah. Jadi Roh Kudus adalah Roh Kristus. Nah, ini lebih maju. Tetapi kita lebih maju lagi, bukan hanya sekedar Roh Kudus, tetapi roh yang al-muhit, saudara-saudari. Banyak orang Kristen hanya taunya Roh Kudus. Tetapi kita di dalam pemulihan Tuhan, kita jauh lebih maju. Roh Kudus itu adalah roh yang al-muhit. Di dalamnya ada berkat al-muhit yang mencakup segala-gala berkat. Kita harus berdoa, Tuhan buat aku melihat ini. Bahwa segala berkat, segala sesuatu berkat Allah tercakup di dalam roh yang al-muhit. Bukan sekedar Roh Kudus, ini roh yang al-muhit. Kristus adalah roh yang al-muhit. Nah, kemudian kita bertanya, di manakah roh yang al-muhit ini berada? Oh, roh yang al-muhit itu ada di dalam roh Anda. 1 Korintus 6 ayat 17. Siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Saudara-saudari, ya, Kristus adalah roh yang al-muhit yang ada di dalam roh kita. Nah, kembali ke jalan yang pertama tadi, poin A, Romawi 3. Jalan untuk menikmati berkat roh yang al-muhit adalah hidup menurut Kristus. Artinya apa? Kristus adalah roh yang al-muhit, yang berbaur dengan roh kita. Artinya hidup menurut Kristus adalah hidup menurut roh. Roh siapa? Roh Anda. Karena roh Anda telah berbaur dengan roh yang al-muhit, yang adalah Kristus. Jadi hidup menurut Kristus sebagai jalan yang pertama dan utama, itu adalah jalan untuk menikmati berkat roh yang al-muhit itu. Jadi semua uraian ini menyimpulkan bahwa jalan yang pertama untuk menikmati berkat yang roh yang al-muhit itu adalah hidup menurut roh Anda dan saya. Latihan seumur hidup kita, saudara-saudari, adalah hidup menurut rohmu. Kita sudah membicarakan di awal FKKP kita bahwa hal yang paling jahat adalah apa? Menyimpangkan orang atau memalingkan orang dari Kristus. Kalau kita sekarang gabung dengan uraian yang barusan, ya, kita bisa berkata bahwa hal yang paling jahat adalah menyimpangkan orang dari roh manusia. Khususnya orang-orang beriman. Orang-orang beriman
roh orang-orang beriman sebetulnya adalah Kristus, sang roh yang al-muhid itu. Berbaur dengan roh kaum beriman. Hal yang paling jahat adalah menyimpangkan orang-orang beriman dari Kristus. Itu sama saja dengan hal yang paling jahat adalah menyimpangkan orang-orang beriman dari roh mereka. Ya, melihat ini saya jadi menyadari bahwa pelajaran-pelajaran atau doktrin-doktrin dari aliran kekristenan tertentu yang lebih mendominasi, ajaran-ajaran yang meniadakan roh manusia, ajaran-ajaran yang menyamakan roh dan jiwa. Seolah-olah tidak ada roh, yang ada hanya jiwa. Roh adalah jiwa, jiwa adalah roh. Ini sungguh-sungguh ajaran yang paling jahat. Membuat orang-orang tidak bisa mengenal roh mereka. Boro-boro melatih roh. Mengenal roh manusia aja tidak. Ini yang paling jahat. Oh, Tuhan Yesus. Jikalau Anda malas melatih roh, itu sesuatu yang sangat-sangat serius. Karena hal yang paling jahat adalah kita disimpangkan dari Kristus. Kristus itu secara tidak langsung kita katakan dia adalah roh kita hari ini. Roh perbauran itu. Kristus tidak lagi sendirian. Dia sudah berbaur dengan roh kita. Sebagai roh yang al-muhid. Hal yang paling jahat adalah kita tidak melatih roh. Tidak hidup oleh roh. Tidak hidup menurut roh. Itulah yang di poin A Romawi 3. Hidup menurut Kristus adalah hidup menurut roh. Nah, kita terjebak di dalam konsepsi-konsepsi alamiah sehingga kita tidak hidup menurut roh, melainkan hidup menurut konsepsi-konsepsi alamiah. Itulah yang kemarin kita bicarakan. Menanggalkan konsepsi-konsepsi alamiah, caranya adalah kembali ke dalam roh. Tidak ada cara lain. Ketika Anda melatih roh, berlatih kembali ke dalam roh, otomatis konsepsi-konsepsi alamiah akan tertanggalkan. Inilah jalan yang pertama untuk menikmati berkat roh yang al-muhid, yaitu hidup menurut Kristus yang sama dengan hidup menurut roh, saudara-saudari. Nah, sekarang kita masuk ke jalan yang kedua, ya, dari 9 jalan berikutnya, yaitu melalui menerima Kristus dari pendengaran akan iman. Galatia 3 ayat 2. Teks aslinya tuh pendengaran iman. Ya, percaya kepada pemberitaan Injil, itu teks aslinya itu pendengaran iman. Jadi kita masuk ke poin yang kedua, jalan yang kedua, kita dibawa lagi ke perkara-perkara yang sangat mendasar, ya. Cuman yang menarik ini adalah
pendengaran oleh iman. Yaitu di garis besar yang poin B yang ada di hari keempat. Menerima Kristus dari pendengaran akan iman. Kata dari di sini boleh juga kita baca oleh. Pendengaran iman. Jadi organ untuk mendengar apa? Mendengarkan firman. Itu organnya bukan telinga. Telinga itu hanya semacam pipa penyalur ya. Telinga itu hanya semacam alat atau sarana. Organ sejatinya itu iman gitu. Makanya ada istilah masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Yaitu kalau mendengar dengan organ yang salah, hanya oleh telinga, ya pastilah nanti masuk dari kanan, keluar dari kiri, masuk dari kiri, keluar dari kanan. Tetapi kalau kita mendengar oleh iman, itulah yang dimaksud menerima pewahyuan akan Kristus, penyingkapan, terang, selubung diangkat. Kita sudah membicarakan ini banyak. Jadi organ untuk mendengar itu adalah iman, saudara-saudari. Oh Tuhan Yesus. Nah, mendengar apa? Mendengar firman oleh iman. Mendengar firman. Tetapi apa yang dimaksudkan firman? Tidak semua orang yang membicarakan Alkitab membicarakan firman. Tidak semua. Malah banyak sekali orang-orang membicarakan Alkitab tanpa membicarakan firman. Firman yang dimaksud itu adalah firman yang tadi kita doa bacakan di dalam Roma 10 ayat 17. Ya, iman timbul dari apa yang didengar. Dan apa yang didengar itu berasal dari apa? Pemberitaan tentang Kristus. Jadi ada banyak orang membicarakan Alkitab tetapi tidak membicarakan Kristus. Atau orang membicarakan Kristus tetapi bukan Kristus yang dimaksudkan oleh Alkitab. Jikalau seseorang membicarakan Kristus yang tidak dimaksudkan oleh Alkitab, maka itu bukan firman. Itulah yang tadi saya sampaikan, bahwa banyak orang membicarakan Alkitab tetapi tidak membicarakan firman. Apakah firman? Firman itu adalah tentang Kristus. Roma 10 ayat 17. Apakah yang dimaksudkan tentang Kristus? Maksud tentang Kristus itu adalah pembicaraan tentang persona Kristus, bukan tentang mujizat Kristus, perbuatan Kristus, kebaikan Kristus, kasih Kristus. Wah, banyak hal-hal yang berasal dari Kristus, tetapi bukan Kristus itu sendiri. Sedangkan firman yang dimaksudkan tentang Kristus itu adalah tentang persona Kristus itu sendiri.
terpisah dari perbuatannya, terpisah dari kuasanya, terpisah dari kasihnya. Kita membicarakan personanya, bukan membicarakan kasihnya, perbuatannya, kekuatannya, kedaulatannya. Bukan, kita sedang membicarakan personanya. Kalau kita membicarakan personanya, maka ujung-ujungnya adalah roh yang al-muhit. Itulah persona Kristus. Jikalau ada seseorang pengkhotbah mengkhotbahkan Kristus yang hidup 2000 tahun yang lalu, di mana dia memberi mujizat, 5.000 orang makan, menyembuhkan orang sakit, mencelikakan orang buta, kasihnya kepada orang miskin, kasihnya kepada orang-orang berdosa. Kristus yang 2000 tahun yang lalu hidup begini, begitu, begini, begitu. Itu hanyalah doktrin tentang Kristus. Kristus sebagai persona hari ini, bukan 2000 tahun yang lalu, melainkan persona hari ini adalah roh yang al-muhit. Itulah mengapa kita di pemulihan Tuhan terus-menerus berbicara tentang Allah Tritunggal melalui proses rampung di dalam roh yang al-muhit menjadi kenikmatan kita hari ini. Hari ini buat apa orang mendengarkan banyak tentang Kristus, tetapi tersekat dari roh yang al-muhit di dalam roh? Itulah sebabnya kenapa kita selalu mengatakan latih roh, latihlah roh. Kristus adalah roh pemberi hayat. Dia adalah Allah Tritunggal yang melalui proses menjadi roh yang al-muhit, tinggal di dalam roh kita. Ini terus kita bicarakan di dalam pemulihan Tuhan. Inilah firman tentang Kristus yang tadi kita doa bacakan di dalam Roma 10 ayat 17. Ya, tentang Kristus ini, tentang persona Kristus. Persona Kristus adalah roh yang al-muhit. Yang kedua, tentang pekerjaan penebusannya. Jadi, firman itu adalah tentang persona Kristus yang pertama. Yang kedua, tentang pekerjaan penebusannya. Ini yang kita bicarakan. Jikalau Anda membicarakan dua poin ini secara tepat, maka Anda sendiri akan muncul iman di dalam diri Anda ketika Anda memberitakannya, dan para pendengarnya pun akan muncul iman ketika mereka mendengarnya. Tetapi kalau Anda memberitakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus, kebaikan-kebaikannya, itu hanya akan melelahkan orang. Dulu saya mendengar tentang perbuatan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, bagaimana dia melakukan banyak kebaikan. Capek saya dengarnya, karena kebaikan-kebaikan yang saya baca di dalam 4 Injil itu saya sendiri gak rasakan. Saya sendiri merasa susah hidup itu. Cari uang susah, banyak masalah. Itu hanya ada di keempat Injil. Mujizat-mujizat yang spektakuler itu. Bukan berarti hari ini saya tidak percaya Tuhan Yesus masih bisa melakukan mujizat. Saya sangat percaya. Tetapi hal praktis yang saya nikmati hari ini adalah saya menikmati Kristus sebagai roh yang al-muhit di dalam roh saya. Melalui saya melatih roh, saya menikmati Kristus. Itulah yang bisa saya nikmati hari ini. Bukan cerita-cerita tentang perbuatan Tuhan. Ya, itu memang Injil untuk orang-orang yang masih sangat baru. Hari ini, saudara-saudari, inilah jalan yang kedua. Mendengar oleh iman. Kalau sekarang saya perluas, kita bukan sebagai orang-orang baru yang harus mendengar oleh iman di awal. Kitalah sebagai pemberita-pemberitanya. Tuhan memanggil kita untuk memberitakan
Kristus ini, persona Kristus dan pekerjaan penebusannya. Yesaya berkata, siapa yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi? Kita harus menjawab, ya Tuhan, saya ada di sini, saya mau pergi. Jangan Anda berkata, tapi beresin dulu Tuhan masalah saya. Kalau masalah saya udah beres, baru saya mau pergi merawat orang, memberitakan. Jangan seperti itu. Anda jangan khawatir terhadap kehidupan Anda. Asal Anda menjawab, ya Tuhan, saya ada di sini, saya akan pergi merawat orang, pergi memberitakan tentang Kristus. Tuhan pasti memelihara Anda, saudara-saudari. Pasti Tuhan memelihara Anda. Ketika Anda sedemikian, Anda segera pergi merawat orang. Tetapi, ya jangan hanya sekedar pergi. Anda sendiri perlu setiap hari meluangkan waktu bersama firman dalam atmosfer doa. Hasilnya roh iman Anda akan bangkit. Dalam kondisi seperti itulah Anda pergi memberitakan, merawat. Hasilnya orang-orang akan mau diajak menyeru nama Tuhan. Sebagai langkah pertama pemberitaan Injil kita, pemberitaan tentang persona Tuhan. Sampaikanlah bahwa persona Tuhan hari ini adalah roh yang al-muhid, tinggal di dalam roh Anda. Ketika Anda mau menyeru nama Tuhan, Anda pasti akan menikmati berkat itu. Dan ketika mereka mau menyeru nama Tuhan, muncul iman. Karena iman itu adalah roh mereka itu sendiri. Bagaimana mereka punya iman kalau mereka tidak dibangkitkan rohnya? Dan cara membangkitkan roh mereka adalah dengan mengajak mereka menyeru nama Tuhan. Bukan dengan membicarakan doktrin-doktrin. Anda sendiri harus hidup di sana. Anda sendiri harus sebagai penyeru-penyeru. Setiap hari meluangkan waktu bersama firman di dalam atmosfer doa. Maka Anda akan bangkit menjadi pemberita-pemberita Injil. Orang-orang yang mendengarkan Anda akan memiliki iman, dibangkitkan imannya, organ untuk mendengar firman, aktif, terbuka, dan Kristus tersalur ke dalam mereka. Inilah minister perjanjian baru. Ya, hasilnya otomatis orang itu akan memiliki jalan yang ketiga. Jikalau mereka adalah orang-orang baru, roh mereka akan dilahirkan kembali. Inilah jalan yang ketiga untuk menikmati berkat roh yang al-muhid. Roh manusia harus dilahirkan kembali. Nah, kita sudah mengalami ini. Prinsipnya sama. Menikmati berkat yang al-muhid itu, roh yang al-muhid itu harus oleh roh yang dilahirkan kembali. Ya. Kemudian hasilnya jalan yang berikutnya, jalan yang keempat. Ya, ketika mereka dibaptis, mereka mengenakan Kristus. Nah, khususnya ini adalah saudara-saudara di gereja-gereja lokal yang suka membaptis orang. Ya, saudara-saudara yang suka membaptis orang harus memiliki kesadaran yang penuh. Kesadaran apa? Bahwa ketika Anda membaptis seseorang, Anda bukan hanya memasukkan dia ke dalam air. Anda harus melatih roh Anda untuk memiliki kesadaran yang penuh bahwa ketika Anda membaptis seseorang, Anda sebetulnya sedang memasukkan orang itu ke dalam Allah Tritunggal. Ya, kita harus berkata kepada orang yang dibaptis, mulai hari ini, setelah Anda dibaptis, dan seterusnya,
Anda sudah mengenakan Kristus. Mengenakan Kristus ini adalah jalan yang keempat untuk menikmati berkat Roh yang Al-Muhid. Ketika seseorang dibaptis, dia seperti anak yang hilang, pulang ke rumah Bapa. Pakaian kotornya dibuang, diganti dengan jubah kebenaran, jubah Kristus. Tetapi ini bukan pakaian pesta yang di dalam Matius pasal 22 ya. Ini jubah yang pertama, yang memuaskan Allah untuk menutupi orang-orang dosa. Dan kita pun harus terus-menerus disegarkan. Kita sudah mengenakan jubah ini. Jangan lagi mengandalkan kebaikan-kebaikan kita yang seperti pakaian kotor itu. Kita diperkenan Allah karena kita sudah mengenakan Kristus ya. Nanti besok kita akan masuk ke poin-poin berikutnya sampai kita melihat 10 poin tentang jalan untuk menikmati berkat Roh yang Al-Muhid. Haleluya. Mari saudara-saudari, seberapa banyak pun yang Anda dapatkan, bagikan. Mungkin Anda tidak bisa menangkap seluruhnya, tidak apa-apa. Bagikan yang Anda dapatkan. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan saudari sharing. Amin. Tuhan, sambil nunggu saudari lain sharing ya, saya mulai dulu. Hari ini saya sungguh sangat terberkati ya melalui pembagian nikmat oleh saudara di depannya. Betapa kita itu sangat beruntung ya, bahwa untuk menikmati berkat Al-Muhid yang adalah diri Allah itu sendiri ya, kita itu Tuhan Yesus perlu terus berjuang tinggal di dalam Roh ya, hidup menurut Tuhan yang ada di dalam kita ini ya. Betapa berkat Al-Muhid itu sudah tersedia, bukan berkat-berkat luaran, yaitu diri Kristus itu sendiri yang menjadi berkat kita ya. Tadi diberitakan ya bahwa pesona diri Tuhan itu sendiri yang sebetulnya menjadi berkat diri kita, bukan berkat luarannya. Kita harus menyadari itu, bagaimana supaya kita mendapatkan diri Tuhan itu sendiri, yaitu melalui kita senantiasa melatih roh ya, tinggal di dalam roh. Maka kita akan menikmati berkat yang Al-Muhid itu, yang besarnya itu tidak bisa terhitung ya, karena besarnya itu seluas alam semesta. Betapa siapa sih kita ini sehingga kita itu ada diri Tuhan di dalam kita. Hari ini Kristus yang adalah Roh yang Al-Muhid itu ada di dalam kita. Kita harus menyadari ini. Jadi kita harus tinggal senantiasa di dalam Roh. Hal yang mendukakan hati Tuhan itu kalau kita tidak tinggal di dalam Roh. Jadi terus saja kita melatih roh ya, sepertinya itu klise ya bagi kita, tetapi inilah kenikmatan yang sejati. Tidak ada sesuatu pun ya yang memuaskan kita kecuali tinggal di dalam roh. Di dalam dunia ini tidak ada yang bisa kita miliki yang juga tidak ada yang memuaskan. Hanya kita tinggal di dalam roh ya, terus menikmati berkat yang Al-Muhid. Juga mempunyai pendengaran tidak hanya oleh telinga ya, tetapi terlebih lagi oleh iman ya. Ketika kita mau mendengar firman oleh firman yang adalah pemberitaan tentang Kristus ya, yang dibicarakan Alkitab tentang pesona roh Al-Muhid itu, maka iman akan muncul di dalam kita. Puji Tuhan, saudari, hari ini adalah kesempatan kita untuk terus ya mendapatkan Kristus itu sebagai berkat kita yang sejati. Amin.
Silakan saudara-saudari. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Memang tadi di awal saudara kita bilang kita perlu berdoa ya memasuki berita ini. Kalau saya ya sebelum mendengar pembagian nikmat dari saudara kita, saya baca, saya itu merasa nggak dapat apa-apa ya, Tuhan ini berat banget. Tujuannya apa, maksudnya apa ya. Tapi setelah mendengar uraian dari saudara, saya mulai ya ada terang ya, ada sedikit pemahaman tentang berita kita hari ini. Dan saya juga merasa sungguh ya, kita menikmati berita demi berita, kita perlu membawa dalam doa. Kalau secara alamiah kita ya sangat sulit, atau kita merasa Tuhan, mungkin saya ya, ini bukan bagianku Tuhan ya. Tapi kita bersyukur hari ini siapapun kita yang benar, kita semuanya perlu mengalami ya. Karena apalagi hari ini dikatakan judul kita itu sangat bagus kan, itu kita menerima yang majemuk ini itu sudah mencakup semuanya ya. Berarti dalam kehidupan kita semuanya tuh kita sudah tidak perlu khawatir ya, kita tidak perlu takut ya. Mungkin kalau kita sebelumnya kita ya hanya mendengar berita-berita firman kita tahu ya, tapi Tuhannya tahu. Tapi berita hari ini kan dikatakan jalannya untuk menerima, mengalami, dan menikmati Kristus yang al-muhid sebagai roh pemberi hayat yang al-muhid, agregat dari berkat yang mencakup segalanya. Jadi hari ini kita tidak hanya dikasih ini loh ayatnya, ini loh beritanya, tapi kita ini dikasih jalan oleh saudara kita ya, itu kita merasa sangat bersyukur ya. Jadi kita mengalami, begitu baca judul kita minggu ini aja kita merasa aduh Tuhan ini berat banget ya, jalan menerima, mengalami, dan menikmati Kristus yang al-muhid sebagai roh pemberi hayat yang al-muhid, agregat dari berkat yang mencakupi segalanya dari Injil penuh Allah. Kalau kita mendengar berkat mencakup segalanya, mungkin kita sangat senang ya, karena setiap kali kita mendengar berkat itu kita pasti wah berkat ya. Tapi hari ini berkat yang kita harus terima itu harus kita juga mengalami, kita harus ada satu respon ya. Kita tidak hanya wah saya menjadi anak Allah, dia sudah menyediakan berkat, saya tinggal duduk-duduk menikmati. Tidak ya, hari ini dikatakan kita perlu ya menikmati dan juga mengalami. Menikmati itu berarti ada sesuatu yang kita lakukan, ya nggak mungkin kita tidak melakukan. Nah hari ini saya juga merasakan sangat bersyukur ya di tengah-tengah saudara-saudari yang terus menceritakan, juga ada yang membagikan. Sehingga ini kita memiliki satu kesempatan ya untuk bisa saling ya. Kalau saya nikmati sendiri mungkin saya akan lemah ya, berita-beritanya begini ya. Atau kalau kita mendengar berita yang gampang kita terima tentang apa yang pernah kita alami, mungkin kita akan cepat ya. Tapi kalau berita-berita seperti untuk pergi memberitakan Injil, rasanya belum bisa ya. Tapi hari ini melalui apa yang saudara kita bagikan, sungguh apa yang disampaikan di kitab Yesaya itu ya, dikatakan siapa yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku. Kalau saya rasanya untuk menjawab ini masih belum ya Tuhan ya, seperti saudara tadi juga mengatakan tunggu masalah saya selesai dulu, atau tunggu saya benar-benar sudah dipelengkapi dulu. Tapi hari ini melalui apa yang saudara kita katakan, sungguh kita tidak perlu khawatir ya. Kadang-kadang saya sungguh untuk memberitakan Injil, saya masih otak-atik dulu, pikir-pikir harus bagaimana. Tuhan saya keadaan saya masih begini, bagaimana ya. Tapi melalui apa yang saudara kita bukakan semua untuk memberitakan Injil atau untuk merawat orang, kita tuh tidak perlu khawatir ya. Apapun yang kita lakukan, yang penting kita sudah mengawalinya di dalam diri kita ya. Juga kita tidak pergi hanya wah saya mau merawat orang, berita ini saya harus pergi, lalu saya pergi begitu saja tanpa melatih roh, tanpa bersekutu dengan Tuhan. Itu mungkin juga kurang tepat. Tapi hari ini bagaimana saya sendiri perlu
melatih roh dulu, saya perlu dulu benar-benar menikmati Tuhan, mengalaminya, sampai ketika saya memberitakan Injil ini kepada orang, orang juga bisa menerima ya, atau ada sesuatu yang bisa didapatkan. Jadi hari ini sungguh ada perkataan pagi ini, kalau kita hanya sepintas kita akan bingung ya, kita memberitakan Injil tapi tanpa Kristus, Kristus tanpa Injil, ini sungguh membingungkan kalau kita tidak baik-baik ya. Tapi ketika kita menyimaknya baik-baik apa yang disampaikan oleh saudara kita, sungguh ya, kadang-kadang mungkin kita hanya membanggakan, wah Tuhan saya ini Tuhan yang membuat mujizat, oh Tuhan ini Tuhan yang baik. Tapi kita tidak pernah membagikan persona Kristus sendiri itu seperti apa ya. Nah hari ini saya mendapatkan sungguh ya, saya tidak boleh hanya melihat berkat-berkat secara luaran, tapi bagaimana saya harus mendapatkan berkat yang sejati ini adalah Kristus itu sendiri ya, pribadi dirinya, bukan perbuatannya. Memang perbuatannya mencakup semua keseluruhan dirinya ya. Tapi hari ini bagaimana kita perlu ya mengambil persona itu untuk kita nikmati, kita alami. Bukan hanya kita berharap berkat-berkat ini, berkat-berkat itu, tanpa kita mengenal siapa persona itu. Karena itu hari ini saya merasakan sangat bersyukur ya, berita yang begitu dalam bisa kita nikmati bersama-sama. Mungkin saya juga masih jauh ya, kurang bisa memahami, tapi apa yang saya dapat sedikit ini, saya juga merasa bersyukur sekali kepada Tuhan ya, sehingga hari ini saya juga pertama benar-benar perlu terus melatih roh saya, dan saya perlu hidup bersandar kepada roh ini, karena ketika kita bersandar kepada roh yang al-muhid ini, sebenarnya seluruh apa yang menjadi kehidupan keperluan kita sudah tercakup di dalamnya. Amin, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya juga dapat terang yang saya bisa bagikan pada pagi hari ini. Tadi kita sudah mendengar bahwa ada 10 jalan, tapi pagi ini kita baru mendengar ada 4 jalan untuk kita bisa menikmati berkat roh yang al-muhid. Dikatakan berkat roh yang al-muhid adalah berkat Abraham, berkat yang mencakup segala berkat. Jadi kita perlu berdoa, Tuhan, bahwa saya masuk semakin menerima pewahyuan tentang berkat roh yang al-muhid ini. Karena kalau kita bisa melihat berkat roh yang al-muhid ini, tadi dikatakan hati kita secara spontan tidak lagi bergairah terhadap dunia, yaitu berkat-berkat selain roh yang al-muhid itu. Sehingga kita tidak lagi khawatir jika kita tidak memperolehnya, atau kita juga tidak khawatir jika kita kehilangan semua hal itu. Tadi dikatakan jika kita menikmati Kristus sebagai berkat yang al-muhid, secara spontan akan muncul iman. Jadi kita tidak lagi khawatir tentang pemeliharaan Tuhan. Kalau kita mengharapkan hal-hal yang lebih dari pemeliharaan Tuhan, justru inilah yang membuat kita menjadi khawatir. Tadi kita juga diingatkan untuk tidak mengejar berkat-berkat yang recehan. Karena dalam roh yang al-muhid sudah tercakup segala berkat. Yang perlu kita lakukan adalah terus melatih roh, sehingga kita menjadi orang yang paling tenang, tadi dikatakan, menjadi tentram, tidak lagi takut kehilangan apapun. Karena berkat roh yang al-muhid itu adalah segala-galanya buat kita. Amin. Amin. Silakan saudara-saudari, ada yang mau nambahkan? Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saudara Diki juga, saudari-saudari tadi juga menyinggung tentang kekhawatiran. Oh Tuhan Yesus, ini menyatakan bahwa kita itu kekurangan akan diri Kristus itu sendiri di dalam kita. Saudara-saudari,
saya beberapa hari ini sakit ya. Rasanya itu ada satu kekhawatiran, ada satu ketakutan ya. Oh Tuhan Yesus, amin. Karena hari Minggu kemarin itu ada tetangga saya itu yang tahu-tahu meninggal, pagi hari subuh dibangunkan itu sudah tidak bernyawa. Oh, padahal kelihatannya sehat-sehat ya. Oh Tuhan Yesus, sehingga keluarganya kaget. Melalui perkara ini jadi saya juga agak khawatir gitu ya. Terus di dalam saya juga ada satu pertanyaan, loh kok aku khawatir gitu ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, saya perlu ya mengenakan Kristus sebagai persona yang hidup itu di dalam saya. Untuk melenyapkan kekhawatiran saya perlu menikmati roh yang al-muhid. Amin. Menikmati berkat roh yang al-muhid itu yang mencakup segalanya. Oh Tuhan Yesus, ini tidak bisa terlepas dari menikmati firman Tuhan. Tidak terlepas dari firman yang kita nikmati menjadi iman di dalam kita. Oh Tuhan, syukur kepada Tuhan. Melalui perkara ini kiranya Tuhan membelas kasih saya. Oh, saya lebih memiliki iman, percaya bahwa hidup saya ini ada di tangan Tuhan. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Oh Tuhan, terima kasih melalui penjelasan dari Saudara Diki, saya semakin dikuatkan. Oh Tuhan, perlu menempuh hidup menurut Kristus. Amin. Perlu melihat Kristus sebagai Sang Roh Al-Muhid itu hidup di dalam roh saya. Oh Tuhan, menjadi segala sesuatu saya, mencakup segala berkat yang tersedia. Oh Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan semakin hari semakin membawa kita, oh Tuhan, bertumbuh, membawa kita semakin tidak kehilangan atau kekurangan akan diri Kristus sendiri. Mulia bagi Tuhan. Amin. Amin. Kita tutup dengan doa karena waktu. Silakan saudari. Amin. Oh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan terima kasih. Tuhan, Amin. kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan, Amin. betapa perlunya. Oh Tuhan, kami mengenakan Diko sebagai persona yang hidup di dalam diri kami. Oh Amin. Tuhan Yesus, Tuhan sungguh lenyapkan segala kekhawatiran kami melalui bertambahnya dirimu di dalam kami. Amin. Oh Tuhan, kami perlu menikmati, mengalami Diko hingga mengalami kepenuhanmu. Amin. Oh Tuhan Yesus, rahmati kami semua dalam pengalaman kami sebagai orang Kristen. Oh Amin. Tuhan, kami perlu mencari Diko sang persona yang hidup itu. Oh Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudari. Amin. Terima kasih Amin. saudara-saudari. Terima kasih Saudara Diki, Tuhan memberkati. Amin. Amin.